Shalom, salam sadis, salam cuan. Mana suaranya ada, geng? XRP Army? Wow, mantap. Cuan Army, cuan Army, cuan Army. Cuan habis ya kan? Aduh, Matic. Aduh, Matic naiknya malu-malu lagi ya kan? Tapi wah, mantap, memang enak itu. Iki piye, dompetku, ake duite. Pada tebel ya, weekendnya pasti ceria hari ini ya. Aduh, puji syukur semua. Saya baca komen banyak yang udah kejemput ya. Banyak yang bersyukur mereka sangkut-sangkut bulan-bulan yang lalu itu kejemput gitu. Aduh, puji Tuhan. Lepas dari ini ya. Satu-satu masalah finansial kalian lepas, bagus sekali, berita yang bagus, puji Tuhan. Tapi tetap saya ingatkan, bagus-bagus di ini ya, manage finansialnya ya, jangan royal, jangan sembarangan ini pakai uang ke yang nggak berguna, yang untuk pamer-pamer, untuk apa show up nggak ada guna. Semua itu dunia ini temporari, ya kan? Beli makanan yang enak buat kesehatan ya kan gitu. Kalau pakaian sepatu percuma ya. Saya dulu suka ini, sekarang saya pakai baju sepatu semua yang simple, yang murah meriah, yang enak, yang penting comfortable ya. Lu beli barang mahal kalau nggak comfortable percuma juga gitu ya kan. Jadi sangat-sangat ini memang gua kemarin cerita itu anak memang soek kali gua rasa ya. Dia ada ini masuk itulah, makanya saya bilang jangan ini, kalau kita yang beli yang scalping atau swing kan udah beli, tunggu bentar kan, EOS terbang. Ya kan, wah banyak kok udah TP, cuan lumayan, ada yang 20%, ada yang 15%, asik ya kan. Anteng aja ya kan, mantap gitu kan. Itulah. CHZ, waduh mantap ya kan. Nah, Zero X lumayan 10% ya kan. Asik tenan. Ada. Aduh, jangan ditanya lagi lah, ada. Aduh, malu gua ngomong berapa cuannya. Mantap lah, enak banget itu ya. Aduh, XRP. Aduh, manis sekali ya kan. Gua sedikit hibur lah karena bahagia ya. Bukan gua jajan karena lihat kalian semua cuan, komennya semua bahagia gitu. Aduh, mantap sekali ya. Hater gua kejang-kejang tuh ya kan. Tiap hari dia pantengin gitu. Aduh, dia nggak tahu dompet kita tebel terus ya kan. Makanya padahal kemarin gua kasih rejeki loh. Ya, gua kan udah bilang, gua denger dia komplain, dia marah, dia ini, gua bilang ya udah lu pasang aja itu Matic up atau long ya kan. Yang ini wah makan habis dah ya kan. EOS lagi ya kan. Lihatlah, inilah yang Tuhan gua ajarkan gua kan. Gua dibenci, gua kasih lagi tuh, gua kasih rezeki, tapi dia entah ada rezeki atau enggak. Soalnya kemarin kalau dia begitu gua upload, dia lihat video gua, ya dia ada rezeki. Tapi kalau dia telat, gua habis upload Matic selang 3-4 jam udah naik tuh terbang Matic. Cepet banget gitu ya. Tapi EOS agak telat, tengah malam dia baru naik ya. Udah subuh, menjelang subuh ya kan. Aduh, mantap ya kan. Sedap sekali. Hari ini kayaknya istirahat bentar, weekend lah, santai-santai ya kan. Masih ada juga yang nggak puas, kok udah TP semua, koin apa? Hati-hati, tenang. Saya sih agak ini ya. Ada yang udah TP, saya sih sebelumnya belum saya TP. Memang saya rencana hari ini saya tunggu sampai malam lah. Mana tahu malam masih bisa naik dikit, siapa tahu. Kalau enggak ya udah gua TP aja gitu ya kan. Besok Minggu udah santai gitu ya kan. Enggak mau mikirin ini itu ya kan. Seminggu sehari rehat sejenak gitu. Masih ada yang tanya mau serok apa, ya, entarlah ada 2-3 koin tapi tipis itu, tapi resiko kalian ya kalau nggak ini ya. Kalau kalian rezeki, kalau enggak ya udah
tergantung kalian lah ya. Jadi yang ada event hari ini kan masih sisa Kai itu Kardiacen ya. Kardiacen itu ada sedikit dengan Ethereum Bridge gitu ya. Tapi kayaknya mau naik segimana nggak sih, tipis sih kayaknya, tipis ya. Juga saya lihat Zilliqa kayaknya mau dikit sampai besok pagi mungkin ya. Zilliqa ntar kita lihat lah. Yang tipis-tipis udah pada naik semua, jadi kita udah ini ya agak sedikit sia wanti-wanti kayaknya minggu siang atau minggu sore gitu saya rasa bakal ada koreksi lagi, feeling saya gitu ya. Jadi tepat nggak tepat saya nggak mau tahu, saya out dulu, saya mau istirahat dulu bentar lihat ya kan. Jadi kalau nanti benar dia terjadi koreksi ya kan, ya udah tinggal serok lagi gitu ya kan, lihat koin mana yang ini ya. Jadi hari ini Sabtu singkat, saya nggak mau banyak bertele-tele ya kan. Sedikit saya ini banyak subscriber baru yang tanya video mana yang cara TP ini itu, mungkin mereka nggak tahu. Udah saya coba ulangi sekali lagi. Gini ya, dengar baik-baik untuk TP ya. Anda udah lihat profit, Anda mau TP di berapa, Anda klik di coin market itu, koin yang Anda pegang, Anda lihat itu di market cap-nya itu hijaunya berapa persen ya. Di dilute marketnya itu, market itu berapa persen ya. Terus di trading volume berapa persen, hijau atau merah ya kan. Terus nanti di ETC di BTC-nya sama ETH-nya itu hijau atau merah gitu ya. Nah, kalau saat koin kamu naik itu pasti semua hijau. Nah, udah hijau Anda pantau itu berapa persen. Andai dia punya persen naik spesial di market cap, berarti itu koin lagi mau melambung. Anda ya harus keep, jangan TP dulu gitu. Paham ya? Terus trading room-nya juga Anda pantau ya, trading volume itu kalau dia bertambah ya. Terus juga di BTC ETH-nya itu hijaunya persennya juga naik, itu berarti Anda tunggu, sabar gitu ya kan, berarti lagi mau naik. Nah, kalau dia udah mantek mudeng begitu nggak bergeser, ya tungguin juga, lihat pergerakan. Tapi kalau tiba-tiba market cap-nya turun persennya ya, terus atau ETH BTC-nya turun, nah itu sinyal. Kalau market turun berarti udah ada yang lepas, ya Anda lepas juga TP gitu ya. Ada juga yang udah lepas nanti mantul lagi, ya sering begitu, ya nggak masalah. Yang penting Anda udah, nggak ada yang namanya Anda bisa perfect di puncak dapatnya, nggak ada. Itu semua orang udah tahu, dalam dunia ini kurang dari 2% bisa dapat aha momen yang begitu. Itu pun nggak tiap kali gitu, pas Anda lagi bener-bener laki gitu ya. Jadi kira-kira Anda lihat, misalnya di market cap-nya itu persennya tiba-tiba drop, jatuh turun, terus di persen di BTC juga, BTC ETH yang persentasi hijaunya turun juga, ya udah Anda segera TP gitu. Jangan sampai turun lebih jadi ini. Jadi itu salah satu teknik TP yang simple. Anda nggak perlu lihat grafik-grafik, nggak perlu lihat chart, nggak usah. Anda tunggu kontrol di situ. Koin apa yang Anda pegang, Anda pantau di situ gitu. Paham ya? Jadi sangat simple. Jadi jangan tanya saya lagi, kok TP di berapa? Saya nggak pernah mau ini. Saya paling berkali-kali saya bilang, saya paling gede orang tanya, kok ini TP di berapa? Aduh, ini kampungan gitu, ya. Nggak ada yang perfect gitu dapatnya, ya. Jadi kalau Anda mau buat target, mending ada pasang ke ini aja, jaring gitu. Dapat enggak ya itu swag gitu. Tapi kalau Anda mau stable ya gitu, itu cara saya gitu, ya. Jadi nggak ada terus yang tanya, kok ini prediksi harga keberapa gitu. Saya nggak ada prediksi. Saya ikut alur market gitu. Jadi saya lihat alur market gitu. Saya lihat kalau dia lagi mau naik gitu. Ya, nggak ada prediksi itu. Jadi ikut jalur market. Ya. Nah, kadang ada sedikit kebaca pergerakan dia market dah sekian, volume sekian, ada yang beli sekian, nah itu kebaca, oh paling nggak misal XRPO ini bisa tembus $1 ini.
Karena udah ketahuan ada pause yang beli sekian, ada itu market berarti nanti sekian persen bisa naik, berarti bisa sekian. Itu kadang dapat begitu. Jadi yang logika aja gitu. Nggak ada prediksi-prediksi. Semua based of knowledge dan analisa gitu ya. Oke. Jadi ini aja saya udah kasih tahu. Mungkin kalian, karena saya nggak ingat, banyak tanya cara TP gimana, ini itu video yang mana, saya juga udah nggak ingat. Saya udah pernah 2 kali saya buat video, judul yang mana juga saya nggak ingat gitu ya. Ya udah, kali ini video saya coba ini lagi ya kan, untuk mengingatkan supaya cara TP gimana, kalian nggak perlu tanya saya lagi udah boleh TP belum atau apa, selalu sama repeat gitu nanya saya. Jadi kalian kontrol sendiri ya, kalian pantau di dia punya coin market cap-nya situ ya. Saat hijau saat apa, Anda tinggal cek-cek di situ aja. Tiba-tiba dia kalau drop, nah buru-buru Anda lepas gitu. Tapi kalau sempet drop, nanti ada yang lawan top up dia naik lagi. Kayak kemarin Cardano misalnya ya. Cardano kan sempet tuh pas 2 dolar 4 sen atau 6 sen, sempet ada yang dump tuh. Jatuh ke sampai 180 berapa tuh saya lupa. Ya kan? Nah, tiba-tiba ada yang sorong balik ke atas. Nah, jadi kadang begitu terjadi. Ya udah, Anda nggak perlu ini, ya kan? Jadi itu aja, ya. Terus ada yang tanya, ada mau TP. Saran saya sih, kalau Anda yang saya selalu bilang, kalau Anda belinya yang baru-baru, yang tahu video saya, oh kami ada ini itu, Anda ikut-ikut nimbrung, berarti modal Anda lebih tinggi. Saran saya udah di TP, tunggu koreksi, beli lagi. Tapi kalau kayak seperti kami yang dari awal, itu modal kecil yang dari profit, kami nggak TP lagi. Kami tunggu sampai selesai smart contract, ya kan. Nah, berita lagi smart contract, udah di-announce September 12 September, ya, itu smart contract-nya udah di-launch gitu. Ya, jadi tadi saya pagi baru lihat ini Charles Hoskinson, dia punya announce gitu ya. Jadi semuanya mungkin di tanggal Agustus 12 udah nyebrang lah, banyak yang lagi nunggu itu kan. Jadi yang ada pegang-pegang, maka kelihatan Koti udah mulai terbang, CKB terbang gitu ya. Udah mulai naik semua karena udah mau nyebrang gitu ya. Jadi yang belum lagi, misal kalian ada haul, ya tunggu aja gitu. Ya kan seperti yang Muhammad Ikram, dia ada Refuto, mungkin nanti ini terus ada yang pegang Hydra ya, si naga tuh, wah udah mulai makan tuh naga Hydra ya, lihat aja ntar terbang berapa, saya nggak tahu, karena yang koin-koin begitu jarang yang pegang, kecuali kalian yang ngerti swap udah beli itu ya. Kalau banyak customer saya kan, subscriber saya ini kan istilahnya yang beli di Indodax atau di toko kripto, atau mereka cuma tahu buy and sell gitu ya. Jadi makanya saya lebih banyak review koin-koin yang gampang mereka beli, bisa cuan bareng. Saya nggak suka review yang 1-2 orang milik. Saya nggak ada waktu ladenin gitu. Saya harus pikirkan lebih banyak orang gitu, biar bisa cuan bareng gitu ya. Yang gampang ini. Terus ya tuh syukur juga Indodax udah bertambah banyak. Ngomong Indodax, banyak yang suruh kau tolong bahas. Ada berita FAD katanya Indodax mau bangkrut. Ini bullshit lagi, bodohnya manusia kan. Ada kenapa kok bisa dirumorkan bangkrut? Kalau Indodax motong diturunin harga withdraw, bagus sekali dong. Soalnya pemain kecil bersyukur sama Indodax. Berarti Indodax perhatian sama kalian. Dia tahu mungkin pemain-pemain kecil, kalau WD fee-nya agak ketinggian, mungkin kasihan mereka kurang cuan, diturunin dikit. Ini mungkin salah satu ini kepedulian si Oscar Damawan buat kalian gitu ya. Jadi itu saya rasa orang yang nyebar FAD itu goblok, bodoh banget gitu ya. Yang kemakan FAD juga nggak pakai logika kerja, kok bodoh gitu ya. Sedangkan market cap-nya aja kita buka udah tahu dia besar, kok market cap bangkrut apa gitu ya. Saya bukan orang Oscar Damawan, saya nggak ngerti, cuma terakhir saya pikir saya bahas dikit karena
banyak yang dari awal kemarin itu yang gaptek, nggak tahu kripto, saya suruh buka account di Indodax. Saya rasa ada ribuan loh, ya. Yang lewat channel ini aja udah berapa banyak. Nggak usah yang channel, yang dulu saya suruh buka. Temen-temen yang temen akrab yang di WA, family atau apa, itu aja udah ratusan yang saya suruh buka di Indodax. Padahal gua nggak dapat apa-apa dari Indodax, di endorse pun kagak. Cuma gua kan terima kasih juga Indodax bisa saya pakai, dia punya tool untuk bantu-bantu kalian gitu kan, rekomen ini itu. Jadi terbantulah kalian bisa cuan. Padahal gua nggak kenal pun nggak. Ada yang sempet dulu nyerang gua, dipikir gua orang Oscar Darmawan lagi. Padahal kenal kagak gitu ya. Ya kan, cuma gua seneng aja ya kan. Cuma kalau ada yang masuk grup-grup Indodax, coba kalian suruh komen, masukkan koin dikit lagi yang bagus, misalnya Solana ya kan. Coba kalian ini type, kasih ini saran buat si Oscar Darmawan, itu VChain ya kan, koin-koin bagus gitu, nanti buat kita orang Indo invest. Ya, bagus lah Pak Oscar Darmawan, saya lihat dia bagus, dia peduli kok, dia pilih koin-koin bagus yang belum mahal loh. Belakangan ini masuk koin tuh lumayan bagus yang belum mahal. Jadi orang-orang Indo mampu gitu kalau kalian mau invest long term gitu ya. Jadi banyak yang nyerang dia Indodax, saya tahu itu yang trading yang maintenance ini itu, tapi buat saya nggak penting itu. Sebab kalau Indodax maintenance saat pump itu biasalah. Yang jahat itu tuh nggak di Amerika, Robinhood ya, tapi dia tetap banyak. Robinhood itu ya, itu saat dump dia maintenance loh. Orang mau buang barang nggak bisa loh. Nyangkut loh pada semua gitu. Jadi memang dia mau buat kalian haul tuh barang gitu. Ya. Udah terkenal itu Robinhood gitu. Ya. Itu jahat itu. Tapi tetap ada ini. Tapi ya karma juga akhirnya kena fail dia tuh 70 juta dia Robinhood ya. Itu dulu sering kali maintenance. Saat dump orang buang barang dia maintenance. Jadi yang udah dapat kabar tuh mau buang barang, mau ini TP nggak bisa gitu ya, nggak bisa buang barang gitu. Nah saat dump gitu. Kalau Indodax sering maintenance itu saat pump ya, karena bagus juga. Ya pertama banyak sekali masuk gitu kan, saya pikir ya logikanya ya. Terus juga bagusnya kalau dialog, jadi nggak banyak korban. Kalau yang FOMO ngikut beli di atas, ya kan pas pam-pam beli di atas, Anda jadi sangkuter gitu. Ya, mending dialog nggak sempet masuk, jadi orang nggak beli di pucuk gitu. Sedikit yang kena, itu logikanya gitu. Ya, cuma bagi-bagi yang serakah ya nggak ini. Terus mungkin saya rasa ada yang nyerang Indodax, gua rasa ada berapa yang nggak senang, yang nggak di endorse dia gitu kan, gua rasa sih. Kalau saya fair, saya kenal pun kagak, gua cuma pakai Indodax sebagai ini sarana untuk memberi ini rekomend supaya kalian bisa cuan. Itu aja buat saya gitu. Oke, jadi hari ini sekilas kita bahas gitu. Nanti di bawah deskripsi gua tulis koin yang 2-3 biji lah, yang kalau misalnya rezeki bisa dikit serok, cuan tipis, antara sampai malam ini, tengah malam atau besok pagi aja udah harus dilepas gitu ya. Jadi santai semuanya, gue pasti seneng. Gue tahu kalian hangout sama keluarga ya kan. Terus hati-hati corona, jaga kesehatan. Saya dengar banyak korban, termasuk saya kemarin baru terkejut ada berapa temen gitu yang ternyata udah meninggal kena corona gitu ya. Sedih juga gitu. Orang yang saya kenal atau teman sekelas dulu ya. Jadi jaga kesehatan ya. Buat kalian siapapun keluarga yang kena corona, ingat baik-baik. Kalau kena jangan makan yang lemak-lemak, goreng-goreng, bakar-bakar, panggang gitu ya. Makan yang clear gitu, yang rebus, yang kukus ya. Terus konsum vitamin D, terus matahari, kalau bisa yang deket pantai sering-sering, atau lagi baru OTG kena ini, berenang aja di pantai atau ini gitu ya. Bagus itu, selalu di udara yang terbuka gitu ya. Minum banyak dikit jus gitu ya, itu aja. Terus jangan pernah takut, hadapi aja supaya imun kuat gitu ya. Itu aja saran saya. Take care semuanya, jaga kesehatan. God bless you all.
Salam Siario dari Tokyo. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.